Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi wa man irtadah ma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi ada perbedaan siang dan malam. Sungguh terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Maka sesungguhnya berbicara tentang hakikat, syariat, thariqah, berbicara tentang iman, Islam dan ihsan, maka sesungguhnya ada kesesuaian gerak terhadap apa yang ada di dalam diri kita ini dengan alam semesta. Karena itulah kalau kita membaca Al-Quran, di sana Allah banyak memberikan beberapa hal. Beruntunglah bagi orang-orang yang berakal. Ketika kita berakal, maka di saat itulah kita punya kewajiban melaksanakan syariat. Dan syariat hanya bagi orang yang berakal aja. Karena orang yang tidak berakal atau kehilangan akal, tidak ada kewajiban untuk menjalankan syariat. Maka sesungguhnya kita sebagai seorang muslim ada rukun Islam. Berbicara tentang rukun Islam, sesungguhnya ini juga menyatukan diri kita dengan frekuensi alam semesta. Mulai dari syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Ini sesungguhnya jika kita renungkan dengan menggunakan akal pikiran kita, ada hubungannya dengan frekuensi alam semesta. Syahadat adalah sebuah keyakinan bahwa hidup dan kehidupan kita ini bergantung pada sama Khalik, menyaksikan tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan apapun yang disampaikan oleh baginda Muhammad adalah benar. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah di dalam rangka apa? Membimbing umat. Maka dengan iman yang berat jadi ringan, yang ringan jadi menyenangkan. Setelah itu lanjut ke rukun Islam yang kedua, sholat. Sholat adalah satu perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Antara takbir dan salam ada gerakan. Maka sesungguhnya ada dua sholat. Sholat maktubah seperti ini yang ada gerakannya. Yang kedua adalah sholat jenazah. Ada perbedaan yang sangat mencolok. Sholat maktubah adalah sholat yang kita lakukan saat kita masih hidup. Buat orang yang masih hidup, ada berdiri kemudian rukuk. Berdiri rukuk ada gerakan 90 derajat. I'tidal kemudian sujud ada gerakan 135 derajat. Duduk di antara dua sujud, sujud lagi ada gerakan 135 derajat. Kalau kita hitung 90 ditambah 135 ditambah 135 ada gerakan 360 derajat. 360 derajat ini persis dengan gerak alam makro dalam alam mikro. Alam makro, bumi, planet, bulan, galaksi berputar 360 derajat. Alam mikro, kita ini terdiri dari kulit, tulang, daging, air, dan sebagainya. Ada partikel-partikel terkecil, ada gerak 360 derajat. Sholat yang kita jalankan ini adalah menyatukan frekuensi diri kita dengan alam semesta. Dilanjut dengan zakat. Kita bekerja untuk memenuhi kebutuhan kita. Saat kita bekerja memenuhi kebutuhan itu, ada kotoran-kotoran sengaja atau tidak sengaja, langsung atau tidak langsung, itu yang harus dikeluarkan. Hingga apa? Yang dimakan adalah yang bersih. Tiptok muktus tajab dakwatuk. Baguskanlah makananmu, maka akan dikabulkan doa dan munajatmu. Apa artinya? Bahwa dari harta yang kita miliki, ada kotoran yang harus kita keluarkan. Ada hak fakir miskin dan di antara 8 asnaf yang lain untuk dikeluarkan lewat infak, zakat maupun sedekah untuk berbagi. Dalam rangka apa? Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Bahwa ambillah sebagian dari harta mereka
tutahhiruhum, untuk membersihkan harta itu, wa tuzakkihim, dan membersihkan jiwa kita. Lanjut rukun Islam yang keempat, puasa. Dari ujung rambut sampai kaki ini sudah mengikuti frekuensi. Yang tidak mengikuti adalah nafsu. Innan nafsa la ammaratun bisu'. Sesungguhnya nafsu akan mengajak untuk berbuat buruk. Illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Tuhan. Maka apa yang dapat dilakukan? Kita kendalikan hawa nafsu itu agar selaras. Tubuh ini sudah selaras dengan alam semesta, tapi nafsu ini suka melawan arus. Ibarat lalu lintas berjalan, tapi ada yang melawan arus, dan ini akan menimbulkan petaka bagi yang lain. Nafsu yang amarah adalah nafsu yang bisa menimbulkan malapetaka, bisa menimbulkan derita di antara orang lain. Dan itulah yang kemudian mengembalikan pada fitrahnya. Dan ujungnya ada di haji. Salah satu rukun haji ada tawaf. Tawaf bergerak 360 derajat. Kalau kita lihat dari atas, ini seperti putaran mikrokosmos dan makrokosmos. Seperti putaran galaksi dengan bintang-bintang yang ada di alam semesta ini. Pendek kata, yakinlah kita sebagai seorang muslim bahwa sesungguhnya Allah senantiasa menata kehidupan kita ke arah kebaikan. Kebaikan yang kita lakukan akan berpengaruh pada orang lain. Keburukan yang kita lakukan akan berpengaruh pada orang lain. Kebaikan yang dilakukan itu adalah hidayah Allah. Keburukan adalah yang dilakukan oleh nafsu. Itulah yang kemudian hal jazaul ihsan ilal ihsan. Tidak ada kebaikan untuk dibalas kecuali dengan dibalas dengan kebaikan. Sekian, walafikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.